もうお前を縛るものは何もない。白い町の鉄の国境も短かった寿命も。 Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 cerita latar paling menyedihkan di One Piece. ここでイーストブルーで俺は貴族に生まれて恥ずかしい。オーデン様。 Untuk datar ini kita akan membahas flashback paling tragis dan cerita origin untuk karakter di seluruh franchise One Piece. Tentu saja akan ada spoiler alert. Jika ada cerita One Piece yang membuat kamu menangis hanya dengan memikirkannya, beritahu kami di komentar. Nomor 10, Senior Pink. Awalnya tampil hanya sebagai salah satu dari desain karakter unik Oda, mengingat bahwa dia adalah bajak laut yang berpakaian seperti bayi, asal-usul dibalik selera berpakaian unik Senior Pink benar-benar memilukan. Bertahun-tahun yang lalu, dia jatuh cinta dengan seorang wanita, Rusia, yang membenci bajak laut. あ、海賊死ぬほど嫌い。 Gak ingin Rusia tahu tentang apa yang dia kerjakan, dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang bangkir. Mereka akhirnya memiliki seorang anak. Sayangnya, anaknya mereka meninggal saat Senior pergi. Dan ini ditambah saat Rusia menemukan bahwa suaminya ternyata bekerja sebagai bajak laut, sehingga mengirim Rusia ke keadaan vegetatif. Satsuki. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Senior untuk membuat istrinya tersenyum atau bereaksi sama sekali adalah berpakaian seperti putra mereka yang telah meninggal. Cerita yang baik untuk penjahat yang biasa saja. こんな格好人に見られたら Nomor 9, Nami. Setiap anggota Straw Hat Pirates memiliki latar belakang yang menyedihkan. Dan yang pertama berhasil adalah navigator kapal kita. Tumbuh bersama ibu angkatnya, Belemer, dan saudara perempuannya, Nojiko, kehidupan Nami cukup normal. でもさ、これだけは言えるわね。ナミの描いた地図って本当にすごいよ。 Seenggaknya sampai Fishman menyerbu, dipimpin oleh Arlong. Bajak laut ganas itu melanjutkan untuk membunuh Belemer di depan putrinya ketika dia tidak dapat membayar Arlong. Nojiko, Nami. 大好き。 Nami kemudian dipaksa bekerja untuk Arlong selama bertahun-tahun, membuat peta untuknya dan mencuri dengan harapan untuk membeli desanya kembali dari pembunuh ibunya. Kamu dapat melihat mengapa dia memiliki banyak masalah. 見てよこれ。こんなにお金もらっちゃった。 Nomor 8, Sabo. Saudara bersumpah Luffy dan Ace, Sabo adalah teman terdekat mereka selama masa kecil mereka. Namun tidak seperti mereka berdua, dia terlahir sebagai bangsawan. Ace, Luffy, nigero! Muak dengan keinginan orang tuanya untuk mempertahankan status dengan cara apapun, hanya ketika Sabo mengetahui rencana bangsawan untuk membakar komunitas miskin yang dipenuhi sampah yang dia anggap rumah untuk Sabo. 俺は貴族に生まれて恥ずかしい。 Seenggaknya sampai perahu untuk kaburnya ditembak jatuh oleh bangsawan lain hanya karena lewat saja. Meskipun Sabo untungnya selamat, itu masih salah satu cerita tergelap One Piece. Nomor 7, Kozuki Oden. Sementara sejarah tokoh legendaris negeri Wano ini sebagian besar optimis, dengan cerita kenaikan ketenaran dan petualangannya dengan bajak laut, tapi akhir dari ceritanya sangatlah tragis. Setelah kembali ke Wano, Oden menemukan bahwa Orochi yang busuk telah merebut ayahnya sebagai shogun dan membuat aliansi dengan bajak laut yang kuat, Kaido. Hal ini mengakibatkan Oden dan anak buahnya dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus hidup-hidup. Sementara Oden berhasil bertahan selama 1 jam, menahan anak buahnya dalam prosesnya, dia akhirnya dieksekusi.
Ini akhir yang menyedihkan, tapi kisah yang menakjubkan. 逃げてなんぼの Nomor 6, Boa Hancock. Bisa dibilang sebagai wanita paling cantik di seluruh lautan, penampilan Hancock hanya cocok dengan kebenciannya yang hina terhadap pria, tentu dengan pengecualian Luffy. 本性を晒せ男よ Namun dia tidak selalu tertutup dan bersifat tirani. Ketika dia masih muda, Hancock dan saudara perempuannya diambil sebagai budak oleh bangsawan dunia. Mereka diberi kekuatan buah iblis dan dipermainkan untuk hiburan para penculiknya. Meskipun mereka akhirnya dibebaskan oleh sesama budak, trauma Hancock telah mempengaruhi kemampuannya untuk percaya pada orang lain. Meskipun Hancock jauh dari satu-satunya budak di dalam seri ini, pengalamannya yang mempengaruhi dirinya sudah terjadi di dunia nyata. Nomor 5, Tony Chopper. Mengingat bahwa dia adalah rusa berhidung biru yang cerdas, kehidupan Chopper tampaknya ditakdirkan untuk menjadi korban diskriminasi. Namun meskipun ditolak oleh manusia dan hewan, ia masih menemukan cinta keluarga melalui dokter dukun eksentrik Hiriluk. 俺なんでチョッパー？おめえはトニーチョッパーだ。 Sayangnya, upaya Chopper untuk menyelamatkan sosok ayahnya mengakibatkan keracunan yang nggak disengaja. そのキノコはね冒涜だよ Tahu kalau dia akan mati, Hiriluk mengambil nyawanya sendiri sehingga putranya nggak akan menjadi orang yang membunuhnya. Seorang pria beneran mati ketika dia dilupakan, dan baik kita maupun Chopper tidak akan melupakan Dr. Hiriluk. 勝手に消し飛びやがったカバじゃない Nomor 4, Sanji. Tidak ada yang menyangka bahwa latar belakang Sanji memiliki masa lalu yang mengerikan, terutama mengingat bagaimana rasa sakitnya berlipat ganda. Meskipun terlahir sebagai pangeran kerajaan Germa, Sanji tanpa henti diganggu dan dilecehkan oleh keluarganya, kecuali ibu dan saudara perempuannya, karena dilahirkan tanpa kekuatan tambahan. 同じ日に生まれた4人でなんでお前だけ出来損ないなんだ Akhirnya dia berhasil melarikan diri dengan bantuan saudara perempuannya, tapi bahkan itu bukan akhir dari tragedinya. ここでイーストブルーで Beberapa tahun kemudian, Sanji terdampar di sebuah pulau kecil bersama Kapten Bajak Laut, Zeff. Pasangan itu terjebak di sana selama berminggu-minggu, perlahan-lahan kelaparan. Meskipun keduanya selamat untuk diselamatkan, Sanji mengetahui bahwa Zeff memberinya sebagian besar makanan dan bahkan memakan kakinya sendiri sebagai sarana untuk bertahan hidup. 食料はお前今日まで何も食わなかったのかよ。おい、なんとか言え。 Intinya, Sanji memiliki masa kecil yang sulit. Nomor 3, Nico Robin. Nah ini paling sedih menurut gua. Dibesarkan oleh kerabatnya, ia mengabaikan atau memperlakukannya dengan buruk. Robin ditolak oleh anak-anak seusianya karena kekuatan buah iblisnya. Teman satu-satunya adalah arkeolog lokal dan seorang raksasa bernama Saul. Keduanya dalam pelarian dari marinir. Sayangnya kedatangannya juga menandai kembalinya nggak hanya ibunya yang sudah lama absen, tapi juga pemerintah dan marinir. Khawatir akan pengetahuan tentang poneglyph yang dipelajari para arkeolog, pemerintah pada dasarnya melakukan genosida, membunuh semua orang di pulau itu, dan hampir semua orang yang pernah ditemui Robin. The sea's a vast place, so I guarantee someday you'll find friends who won't ever leave you. Karena itu, dia tumbuh dengan keyakinan bahwa dia tidak pantas untuk hidup. Tidak terbantu juga oleh fakta bahwa pemerintah mencap dia sebagai penjahat. You're hungry? Sorry, me too. Nomor 2, Trafalgar Law. Bad boy dari franchise ini tumbuh di negara yang menambang bahan beracun yang disebut Amber Lead. Paparan yang berkepanjangan memperpendek rentang hidup warga dan membuat negara-negara tetangga percaya itu sudah menular. Negara-negara yang bertikai di situ pada dasarnya memusnahkan penduduknya, termasuk keluarga dan teman-teman Law. Dia harus menyelundupkan jalan keluar melalui tumpukan mayat. どうやって逃げてきた死体の山に隠れて国境を越えた。 Tapi tragedi hidup dia belum selesai. Law terjebak dengan bajak laut Don Quixote, di mana seorang pengkhianat di antara tim mereka, Corazon, membawa Law untuk menemukan obatnya. 喜
お前の命を救う悪魔の実だぞ。 Setelah menemukan buah iblis yang akan menyelamatkan Law, Corazon dibunuh oleh saudaranya Doflamingo, tepat di depan Law sendiri. Tepat setelah Corazon memberi Law harapan hidup, semuanya hancur. もうお前を縛るものは何もない。白い町の鉄の国境も短かった寿命の Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Brook. なあブルック、お前の早切りすげえな。俺にも教えてくれよ剣術。 Setelah menjanjikan teman paus mereka Labun bahwa mereka akan bersatu kembali suatu hari nanti, Brook dan krunya bertemu dengan serangkaian masalah. Pertama, setengah dari krunya mati karena sakit. Kemudian saat terjebak di laut berkabut, kru yang tersisa diracuni dalam perkelahian dengan bajak laut lainnya. Brook memakan buah iblis yang memungkinkan dia kembali dari kematian. Jadi dia mengusulkan agar mereka semua merekam lagu favorit mereka saat mereka mati, untuk dimainkan lagi untuk Labun ketika kembali. そうだ。どうせ死ぬなら楽しい方がいい。 Adegan ini saja sudah menyayat hati, tapi kehidupan setelah kematian bahkan lebih menyedihkan. Jiwanya kembali untuk menghidupkan tubuh kerangkanya, dan dia terpaksa menghabiskan 50 tahun ke depan sendirian dan terombang ambing, hanya dengan mayat teman-temannya untuk ditemani. Benar-benar menyedihkan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.